Tifal, Iya, Ihsan. bagaimana kondisi terkini di sana, Tifal? Iya, yang bisa saya laporkan untuk pertama terlebih dahulu sudah didatangkan dari Basarnas selepas melakukan penyisiran di sekitar kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta, satu tangga darurat. Sebelumnya juga sudah sempat dikabarkan bahwa tangga darurat yang diduga milik maskapai Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ182 ini sudah ditemukan kemarin sejak kabar hilang kontaknya pesawat ini pada hari Sabtu 9 Januari 2021. Kalau Anda lihat di situ posisinya sekarang sudah ditaruh begitu oleh tim Basarnas di lingkungan kawasan JICT 2 Jakarta International Container Terminal. Saat ini petugas dari internal JICT melakukan pembersihan di sekitar lokasi dan juga sempat sebelumnya dilakukan disinfeksi di sekitar kawasan ini memastikan kondisi tetap steril, mengingat karena kita sudah paham bersama insiden ini terjadi masih dalam suasana pandemi COVID-19. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian proses evakuasi ini dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sebetulnya tidak hanya dari Basarnas ataupun juga dari satuan TNI maupun juga KNKT yang terlibat di sini, tapi juga ada relawan yang ikut serta turun tangan membantu proses penyisiran, evakuasi maupun juga pengumpulan sejumlah barang-barang material tertentu, termasuk mungkin saja nanti terhadap para penumpang yang menjadi korban dari insiden jatuhnya pesawat ini. Lalu bagaimana kemudian tim ini bekerja, bagaimana teknisnya dan seberapa banyak orang yang terlibat dalam proses evakuasi ataupun juga penyisiran di sekitar kawasan lokasi jatuhnya pesawat. Saya sudah bersama dengan Bayu Wardoyo, mohon maaf. Mas Bayu Wardoyo ini bagian dari tim penyelam yang terlibat dalam proses evakuasi sejak kemarin ya Mas ya. Kita boleh tahu dulu sebelumnya saat Anda dapat kabar dari Basarnas, karena Anda di bawah naungan Basarnas juga begitu walaupun Anda status sebagai relawan, dapat kabar kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia Divers Rescue Team ini dan berapa banyak orang yang dilibatkan dalam proses evakuasi untuk sejak kemarin bahkan hingga beberapa hari ke depan? Ya, kita kemarin dapat kabar itu sekitar jam 5, jam 6 sore, kebetulan langsung dari Basarnas bahwa mengabarkan bahwa ada kecurigaan kecelakaan pesawat yang kemungkinan terjadi di area Pulau Seribu. Jadi oleh Basarnas itu kita diminta standby dan langsung kita juga siagakan tim kami, dan kita dari jam 12 malam, tadi malam itu kita sudah ready untuk dideploy, dan tadi pagi kita jam 4 pagi kita sudah di lokasi dan kita sekarang sedang mempersiapkan. Demikian Mas. Masih persiapan atau pemetaan lokasi atau gimana jatuhnya untuk hari ini? Ya, jadi sejak kemarin dan tadi pagi yang saya dengar dari Basarnas itu sedang dilakukan side scan sonar. Jadi sedang dilakukan pemetaan di bawah air. Nah, ketika nanti ada area atau titik yang dicurigai di situ terdapat serpihan atau potongan bodi pesawat yang diperkirakan kuat, nah nanti di situ baru tim kami yang turun untuk memastikan. Demikian. Oke. Ini hanya sebatas pada material atau termasuk para penumpang juga yang kemungkinan nanti ada di sekitar lokasi, Mas? Ya, dari pengalaman waktu Lion Air kemarin itu memang biasanya kita sambil jalan. Jadi ketika kita memastikan bahwa itu memang ternyata potongan pesawat atau serpihan besar, biasanya kita sekaligus memastikan dan sekaligus juga langsung melakukan evakuasi. Demikian, Mas. Oke. Berapa orang tim yang diterjunkan untuk proses sepanjang penyisiran atau evakuasi pesawat ini? Ya, dari kami tim penyelamnya sendiri yang memang sudah kami seleksi dan memang sudah punya pengalaman, itu ada 15 orang. Dan di sini kami juga dibantu dengan ground crew yang kurang lebih jumlahnya sekitar 15 orang juga. Sekedar penegasan, untuk kondisinya saat ini apakah teman-teman penyelam sudah mengetahui titik koordinat pasti di mana pesawat itu jatuh? Ya, kami tadi pagi di briefing oleh Basarnas, memang ada beberapa titik yang dicurigai, dugaan kuat ya, dicurigai itu masih di seputaran di sebelah selatan Pulau Laki. Nah, tapi karena area sebenarnya grid search-nya tidak terlalu besar, tapi untuk dilakukan penyelaman secara manual itu masih termasuk besar. Jadi kami masih menunggu kabar dari hasil side scan sonar.
Dan ketika ada di situ, begitu ada titik yang dicurigai, kita langsung berangkat ke sana, begitu Mas. Oke, masih dilakukan pemetaan, tapi untuk awal dulu lah Mas. Ini kan kalau kita bicara kondisi lokasi pasti harus ada riset dulu kan ya. Dan saya yakin teman-teman sudah melakukan pemetaan atau pendataan dulu terkait dengan lokasi di sekitar Pulau Laki itu. Apa yang teman-teman siagakan saat melakukan proses evakuasi atau penyisiran di sekitar pulau itu? Adakah faktor-faktor geografis atau hal-hal lain yang mungkin akan jadi tantangan saat proses penyisiran nanti? Ya betul. Memang kami sejak tadi malam kita sudah melakukan studi dan kebetulan memang kami beberapa kali sudah pernah turun di daerah sana, tapi dalam konteks lain ya, dalam konteks rekreasi. Dan salah satu dari tim kami memang sudah beberapa kali paham di kondisi di daerah sana. Nah, yang kami khawatirkan sebenarnya justru malah faktor-faktor dari seperti arus, kemudian tingkat visibility itu kejernihannya, jarak pandang di bawah air itu yang kami khawatirkan tidak terlalu baik mengingat kondisi di area situ dasarnya pasir dan lumpur. Nah, itu yang kira-kira nanti akan bisa menjadi kendala waktu kita melakukan pencarian. Demikian, Mas. Siasatnya gimana kalau sudah menemukan adanya proyeksi atau potensi kesulitan-kesulitan itu tadi? Ya, kita memang kebetulan tim yang turun ini memang mereka sudah punya pengalaman dengan kondisi di mana visibility itu hampir nol ya, hampir zero, hampir tidak melihat. Dan memang yang kami turunkan ini memang penyelam yang sudah punya pengalaman dari 2 kejadian sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kami bisa belajar dari pengalaman tersebut dan kita bisa maksimal di operasi ini, demikian. Oke, saya mau coba gali lebih lanjut lagi karena Anda dan teman-teman sudah punya pengalaman dalam proses evakuasi untuk kejadian kecelakaan pesawat yang sebelumnya. Terakhir Lion Air. Saat itu yang teman-teman alami atau yang teman-teman rasakan saat itu dan bagaimana proyeksinya atau kesiagaannya untuk penyisiran hari ini kira-kira gimana? Ya, memang nanti kami belum dapat kabar lebih lanjut lagi apakah ini bodi pesawatnya dalam kondisi utuh atau terurai seperti kasus Lion Air. Jadi karena di sini akan ada kondisi yang berbeda dan tim yang diturunkan juga berbeda ketika bodi pesawat itu utuh. Kami akan menurunkan penyelam yang memang punya kualifikasi masuk ke ruangan sempit. Jadi itu ada timnya tersendiri dan ketika itu berupa serpihan seperti Lion kemarin, itu kami akan turunkan tim yang berbeda lagi, demikian Mas. Kita boleh tahu dulu profil dari orang-orang yang tergabung dalam tim divers ini. Kualifikasinya sebesar apa atau sejauh apa mereka untuk bisa bergabung dan bisa terlibat dalam proses evakuasi, terutama dalam insiden kecelakaan pesawat ini, Mas? Ya, tim kami ini memang sebagian besar terdiri dari instruktur penyelam dan mereka rata-rata punya pengalaman di atas 15 tahun. Dan kemudian tim kami juga memiliki kualifikasi PSD atau yang disebut Public Safety Diver, di mana seseorang yang memiliki kualifikasi ini memang sudah punya kemampuan atau juga sudah punya keahlian bagaimana berhadapan dengan barang bukti forensik. Jadi kita dianggap bahwa kecelakaan ini adalah sesuatu yang memang harus diperlakukan secara hati-hati. Jadi di situ kita sudah diajarkan bagaimana untuk menghandle evidence, barang bukti, maupun juga bagaimana kita harus menghadapi atau mengevakuasi jenazah. Demikian, Mas. Sebagai penegasan saja, tim berarti sudah masuk ke laut untuk melakukan penyelaman atau gimana posisinya sekarang, Mas? Belum. Jadi ini kita masih nunggu dari kapal yang melakukan side scan sonar tadi pagi. Ini kita sekarang sedang masih berkomunikasi. Nah, begitu nanti kita mendapatkan titik yang dicurigai sebagai serpihan atau potongan bodi pesawat, baru nanti kita diturunkan. Ini kapalnya udah siap, udah ready. Ya, yang Basudewa. Jadi begitu ada kejelasan kita langsung berangkat. Adakah kondisi-kondisi atau waktu-waktu tertentu penyelaman dipandang aman untuk dilakukan agar penyisiran bisa gampang juga diselesaikan begitu, Mas? Iya. Tentunya kita nanti melihat kondisi gelombang terutama kalau di permukaan, kemudian di bawah air itu kita nanti arus dan seperti tadi yang saya sebut visibility ya, tingkat kejernihan, karena itu juga mempengaruhi operasi kita nanti di bawah air.
Di malam hari ada kemungkinan untuk melakukan penyisiran? Oh enggak, kita di sini sesuai dengan arahan dengan Basarnas, kita semua penyelaman dilakukan pada waktu daylight atau pada siang hari. Rentang berapa sampai pukul berapa kira-kira itu? Disepakati tadi dalam briefing itu mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Apapun keadaannya, pokoknya jam operasi hanya sampai di situ berarti ya? Ya, betul, betul. Oke, ini demi keselamatan bersama dan doa kami semoga ada titik terang, semoga banyak temuan-temuan yang ini bisa mengungkap titik terang dari insiden kecelakaan atau jatuhnya pesawat Sriwijaya ini. Mas Bayu, terima kasih banyak waktunya sudah mau bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda. Kita tahu kondisinya masih dalam pandemi COVID-19, terutama teman-teman dalam kondisi yang juga harus menjalankan tugas. Sehat selalu Mas Bayu. Hal lain yang juga menjadi concern kami adalah kedatangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, kemudian ada dari Kepala Basarnas, KNKT, dan juga Jasara Harja. Tadi mereka menyampaikan keterangan pers bahwa untuk titik koordinat akan segera langsung meluncur ke sana. Dari mereka sudah bergerak menuju ke titik koordinat yang diproyeksikan menjadi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Dan untuk perkembangan atau update temuan-temuan tertentu yang didapatkan oleh tim gabungan akan disampaikan setiap 3 jam. Ini juga yang akan kami tunggu kapan kiranya atau apa saja kiranya yang sudah berhasil didapatkan oleh tim SAR gabungan. Ihsan? Ival, sejauh ini dari JICT kapal atau pihak apa saja yang sudah diterjunkan untuk melakukan pencarian di Kepulauan Seribu? Baru saja kami melihat kira-kira menjelang pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi kapal KRI John Lee yang membawa rombongan Panglima TNI dan juga teman-teman media yang ikut dalam proses pemantauan proses penyisiran sudah bergerak menuju titik koordinat lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182, kemudian juga sudah bergerak sejak kemarin sore hingga dini hari tadi begitu 4 KRI ditambah lagi kira-kira pada pukul 10 malam di hari Sabtu tanggal 9 Januari KRI Gilimanuk, KRI Rigel kira-kira pukul 12:30 dini hari tadi, KRI Bontang belum lama ini, KRI John Lee dan juga KRI Ciptadi. Kalau untuk KRI Bontang sendiri ada beberapa muatan yang dibuat termasuk salah satunya adalah bahan bakar. Ada muatan logistik juga di KRI yang lain yang ini membantu proses evakuasi baik itu materi pesawat maupun juga korban-korban yang mungkin saja ditemukan di sana dalam kondisi apapun. Sekali lagi ini dalam kondisi apapun, apabila kemudian ditemukan maka nanti akan langsung dibawa ke JICT ini. Untuk materi-materi pesawat nantinya akan dikumpulkan persis di belakang saya ini. Sekarang baru sebatas 2 item yang saya lihat. Dari tadi malam ada kabel-kabel dan serpihan pesawat, diduga pesawat begitu, dan juga ada tangga darurat yang diduga milik pesawat Sriwijaya yang nahas pada kemarin sore. Ini nantinya akan dikumpulkan dulu. Setelah itu dari pihak KNKT nanti akan membawanya dan dilakukan investigasi atau penelaahan lebih lanjut untuk bisa mendalami penyebab atau sabab musabab dari kecelakaan ini. Sementara untuk korban ataupun juga penumpang yang ditemukan dalam kondisi tertentu nantinya akan diarahkan setelah mereka tiba di JICT, nanti akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejauh ini baru ada 2 materi dan 1 jenazah kemarin yang masih diduga merupakan penumpang dari pesawat Sriwijaya, tapi kami juga masih menunggu konfirmasi dalam kondisi apa jenazah yang dibawa dalam 1 kantong jenazah itu muncul begitu ya, apakah dalam kondisi utuh dan sebagainya atau bagaimana, ini juga masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Tentu ini akan kita lihat perkembangannya sejauh apa, tapi yang jelas proses penyisiran sudah dilakukan. Ihsan. Ival, ada informasi terkait arah ataupun radius pencarian yang dilakukan sejumlah KRI di sana? Untuk radius yang jelas mereka akan berfokus di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki. Ini yang diproyeksikan menjadi titik di mana pesawat Sriwijaya ini sempat hilang kontak kemarin sore di tanggal 9 Januari 2021. Apakah kemudian untuk posisinya sendiri dan bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Kalau untuk kedalaman disebutkan ada kira-kira radius 20-30 meter begitu. Tapi untuk persisnya lagi tentu akan disampaikan perkembangannya dari pihak Basarnas karena proses penyisiran dan untuk pengecekan lingkungan di sekitar koordinat
lokasi kejadian jatuhnya pesawat masih dilakukan oleh tim satuan gabungan, baik itu dari TNI, kemudian dari Basarnas, lalu juga ada dari KNKT yang ikut melakukan investigasi, langsung melakukan pemantauan di lokasi, lalu juga dari pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam proses penyisiran ini. Tentu kita masih berharap ada titik terang, karena kalau mau bicara dalam rentang hampir 2 hari, barang temuannya baru ini, dan kita berharap ada temuan-temuan lain sehingga ini bisa segera dilakukan investigasi dari pihak KNKT ataupun juga pihak-pihak lain, dan segera didapatkan kotak hitam atau black box. Ini yang menjadi barang krusial, saya bilang dalam tanda kutip, karena setiap ada insiden kecelakaan pesawat, ini yang akan ditelaah, ini yang akan dikaji lebih lanjut oleh KNKT, bisa mengetahui apa saja yang terjadi di dalam kabin pesawat, utamanya di bagian vital begitu, untuk bisa kita lihat sejauh apa kemudian proses penerbangan berlangsung saat itu sampai akhirnya hilang kontak, bahkan sebelum 10 menit saat mereka lepas landas dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ihsan. Tifal, sejauh ini baru ada paling tidak 2 item tadi Anda katakan diduga material yang didapatkan oleh tim di sana. Apa yang akan dilakukan terhadap 2 material ini nantinya? Tentu nanti akan dikumpulkan dulu. Ini masih akan dikumpulkan di lokasi JICT 2 ini. Nanti setelah komponen-komponen sudah dikumpulkan, sudah dipandang cukup. Ini pun masalah cukup atau tidaknya, standarnya masih akan kita lihat lagi bagaimana KNKT menindaklanjutinya. Saat itu sudah terkumpul seluruhnya, maka kemudian ada hak atau kuasa dari KNKT untuk melakukan investigasi lebih lanjut untuk menelaah lagi penyebab dari kecelakaan tersebut atau jatuhnya pesawat, baru kemudian nanti akan disampaikan. Perlu waktu yang cukup lama kalau kita belajar dari kejadian-kejadian kecelakaan pesawat di beberapa kali sebelumnya, termasuk kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 lalu. Tentu ini tidak bisa kita harapkan bisa sesegera, kita berharap bisa sesegera mungkin, tapi ini butuh waktu. Masih ada proses demi proses yang dilakukan, terutama karena kondisi kejadian atau lokasi kejadian yang ada di kawasan lautan, dan bisa saja kondisinya dinamis, entah itu ada puing yang menyebar di titik lain mungkin, atau ada temuan-temuan baru yang ada kaitannya dengan kejadian. Termasuk tadi juga yang perlu diperhatikan, tidak hanya menelaah barang-barang ataupun juga materi-materi, tapi juga saksi-saksi yang mengaku melihat langsung kejadian. Ini yang juga kita lihat atau kita tunggu pernyataan dari KNKT ataupun dari Basarnas. Apakah kemudian keterangan tersebut sudah diambil, sudah dikumpulkan, dan sejauh apa keterangan saksi yang mengaku melihat atau mengetahui langsung insiden itu bisa berpengaruh terhadap hasil investigasi yang dilakukan oleh tim-tim terkait dalam insiden kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Ihsan. Tifal, kemarin sempat tertunda pencariannya terkait dengan cuaca buruk, dan sudah dilakukan pencarian hari ini. Seperti apa cuaca dan kondisi di sana, Tifal? Kita patut bersyukur bahwa kawasan JICT setidaknya di sekitar Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini terpantau cukup cerah ya. Tadi pagi kira-kira lewat dari pukul 5 waktu Indonesia Barat saya tiba di sini, sempat hujan gerimis, sempat mendung tipis begitu. Namun selang 1 jam kemudian kira-kira lewat dari pukul 6 kondisi sudah mulai cerah, dan Anda lihat sendiri kondisinya sekarang sudah tampak cerah, langit bisa terlihat begitu. Belum tampak ada tanda-tanda mendung ataupun juga kemungkinan akan ada curah hujan tertentu dalam kondisi ringan, sedang atau lebat. Harapan kita dengan adanya dukungan ini bisa membantu proses evakuasi ataupun juga penyisiran yang sedang berlangsung oleh tim gabungan yang terlibat cukup banyak dari lintas instansi begitu ya. Dan yang paling penting lagi, tidak hanya dari materi tapi juga kondisi dari para penumpang. Ini yang dinanti-nantikan oleh pihak keluarga. Kita lihat kemarin dalam saat kita mengawali breaking news kemarin di tanggal 9, ada rasa was-was yang dirasakan oleh pihak keluarga korban ataupun juga keluarga penumpang untuk menantikan kepastian seperti apa kondisi sanak famili, karib kerabat, teman mereka dalam insiden ini. Dan harapannya setidaknya ada titik terang atas kejelasan kondisi mereka. Itu yang juga kita akan tunggu bersama bagaimana perkembangannya, Ihsan.
Tifal Solesa dari terminal kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saudara, breaking news, Kompas TV terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SC182 akan kembali usai jeda.